memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama di Bos Masker Ngobrol Sore, masalah di sekitar kita. Saya bersama dengan narasumber kita dari Junior Doctor Network Indonesia. Dan kebersamaan kita ini tentunya mengangkat topik kita hari ini adalah tracing pasien COVID-19 di Kota Makassar. Satu hal yang sangat ingin dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang ada di Kota Makassar, tapi berbanding terbalik dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat kita banyak yang nggak mau di tracing, jujur saja ya. Tapi seperti apa formulanya, seperti apa step-stepnya, saya bersama dengan Dr. Nila Mayasari. Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Ini kalau mulai wawancara itu selalu ada salam sehat. Harapan kita semua ya, mudah-mudahan sehat seperti itu. Ada juga Dr. Melda Warliani. Dr. Melda ini adalah saya menyebutnya koordinator untuk JDN wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan nih, Dok? Selatan. Ya, Sulawesi sehat, Selatan. Mbak. Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kita mulai ngobrolnya nih karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Kita manfaatkan, kita maksimalkan waktu yang kita miliki ini. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrol tentang tracing pasien COVID-19 di Kota Makassar. Untuk istilah tracing dulu nih, Dr. Nila. Seperti apa sih memahami istilah tracing ini terhadap kondisi pandemi kita saat ini, Dok? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan dulu diri saya. Saya sebagai Sekretaris Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Ini salah satu sebagai pembenahan rujukan terakhir ini harus dipahami oleh semua warga masyarakat kita, terutama masyarakat. Ya, jadi tracing itu adalah upaya kita ketika kita mendapatkan satu pasien positif, maka tracing dalam upaya memutuskan rantai penyebaran infeksi coronavirus. Oke. Kami di Rumah Sakit Wahidin selama ini ketika pasien kami keluar hasil swab berupa konfirmasi positif, maka ada alur koordinasi yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Upaya ini dilakukan supaya secepatnya tracing terutama kontak erat dengan kami yang Sudirohusodo. Baik. Jadi baik. Terbentuk semua petugas yang melayani pasien seperti itu. Oke. Sebenarnya tadi audionya terdengar terputus-putus ya, Dok. Dokter ya, Dokter Nila. Tapi kita coba untuk kembali maksimalkan ini. Kita juga undang pendengar kita buat yang mau gabung nanti bisa langsung menderingkan telepon kami di 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Dokter Nila, ini tracing berarti semua data pasien yang positif itu kemudian dicari siapa saja yang pernah melakukan kontak dekat atau kontak langsung ya, kontak erat ya dengan pasien yang positif tersebut. Erat dengan pasien tersebut, iya. Oke. Dan sebagai contoh Mbak, misalnya,
ketika ada pasien masuk di IGD, kemudian didapatkan hasil swab positif, maka pada saat itu juga ada rumah sakit kami akan melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pemberian informasi ke daerah di mana domisili pasien itu berada dalam upaya untuk melakukan tracing terhadap kontak erat pasien tersebut yang sedang dirawat. Oke. Dan sejauh ini, Dok, karena kalau saya lihat di lapangan ya, kebanyakan mereka yang positif hasil swabnya itu ada beberapa yang sepengetahuan saya itu justru mengungsikan isi rumahnya. Jadi misalnya ada ibu yang positif, jadi mungkin cuma sama suami, anak 4 orang, taruhlah seperti itu, anaknya ini diungsikan ke rumah saudaranya seperti itu. Tidak mau sama sekali di tracing, terlacak seperti itu ya, Dok. Nah, sejauh ini dari apa yang dokter dapatkan di Rumah Sakit Wahidin, itu apakah cukup banyak pasien positif itu yang bersedia anggota keluarganya juga dites, kemudian kalau positif menjalani perawatan seperti itu, Dok? Ya, jadi terutama untuk pasien-pasien yang memang sementara dirawat. Ya. Ya, jadi selama ini informasi itu langsung kami berikan ke Dinas Kesehatan terkait, Mbak. Jadi pasiennya kan posisi lagi di Wahidin nih, maka yang akan melakukan tracing adalah puskesmas terdekat di mana keluarga itu tinggal. Nah, ya dalam hal ini adalah puskesmas. Jadi tracing keluarga yang sementara dirawat di rumah sakit. Oke, ini sepertinya untuk audio kita kurang clear ini ya dengan perawat kami, maka semua ya putus-putus ya, Mbak. Iya, sorry. Iya. Kita ke Dokter Melda dulu kalau gitu sambil menanti koneksi yang lebih bagus ya dengan Dokter Nila. Dokter Melda, ada ketakutan di masyarakat, Dok, bahwa ketika mereka ada anggota keluarganya yang positif, itu nantinya akan merembet ke keluarga yang lain yang sudah pernah kontak erat. Terutama kalau saya tanya-tanya teman-teman saya atau masyarakat di luar ya, kenapa takut di tracing? Saya takut di tracing karena orang tua saya sudah ada penyakit bawaan. Nanti masuk rumah sakit, meninggal, meninggal, kemudian harus dimakamkan dengan protap COVID-19. Nah, itu yang sangat dihindari oleh masyarakat. Bagaimana caranya agar kita bisa membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa nggak apa-apa di tracing, nggak apa-apa menjalani perawatan, karena semuanya akan bermuara pada hal-hal yang baik gitu, Dok. Iya, makasih Mbak Mel. Iya. Jadi sebenarnya tracing itu seperti yang tadi Dokter Nila bilang, kita mau memutus rantai. Lebih cepat kita putuskan rantainya, lebih cepat nih lingkaran setan yang lagi terjadi ini selesai gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya perbandingan antara yang positif, terus positif dirawat, dan yang dirawat terus meninggal, dan yang dirawat terus sembuh, itu jauh lebih banyak sembuhnya. Jauh lebih banyak sembuhnya ya. Yang meninggal itu hanya sekitar 3-5% dari total yang dirawat. Gitu. Jadi pikirannya tuh kita masukkan ke rumah sakit untuk menolong gitu. Untuk ditolong. Daripada misalnya dia tidak mau di tracing dan ternyata dia positif, lalu dia menularkan ke yang lain. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah nggak apa-apa tuh yang ditularkan. Tapi kalau ternyata ada seperti orang tua yang punya komorbid atau keluarga yang punya komorbid dan tertularkan, dia di rumah aja tidak bisa dilakukan apa-apa. Nah, pun misalnya amit-amit ada keluarga yang meninggal di rumah, nanti dimandikan, lebih banyak lagi itu. Nah, nanti yang memandikan kita nggak tahu dia ada komorbid atau tidak. Warga yang menjenguk, yang melayat ya. Nah,
kalau kita lakukan sesuai protokol, kita bisa mengecilkan siklus itu. Dan kenapa nggak usah takut? Karena ya itu tadi, dari sekian banyak yang positif dan sebagian dari itu dirawat, jadi nggak semuanya yang positif langsung masuk rumah sakit ya Dokter Nila ya. Nggak semuanya yang positif langsung masuk rumah sakit. Yang di rumah sakit kan, yang di dalam rumah sakit rujukan kami itu yang memang bergejala sedang sampai berat ya Dokter Nila kalau nggak salah ya. Yang memang ada gejala. Kalau tidak ada gejala dan dia masih bisa diisolasi mandiri, kalau pemerintah kita udah menyediakan hotel ya, hotel sudah menyediakan tempat-tempat untuk isolasi mandiri kalau memang tidak dapat dilakukan di rumahnya. Tapi kalau bisa dilakukan di rumah, seperti tadi Mbak Mel bilang, ada dia yang keluarganya masih keluarga yang lain tuh negatif. Jadi anak-anak bisa diungsi di keluarganya. Jadi dia bisa isolasi mandiri di rumah dengan memantau keadaan dirinya. Boleh, nggak apa-apa isolasi mandiri di rumah, tapi mereport. Kalau tiba-tiba nanti demamnya tinggi, tiba-tiba bertambah parah keluhannya, tambah batuk, tambah sesak, itu harus dia ke rumah sakit. Gitu. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Ini kita lagi mengedukasi besar-besaran memang sama warga ya, karena kita lihat grafik kita nggak selesai-selesai, ya karena ini nih, banyak yang tidak mau, banyak yang ketakutannya berlebih gitu ya. Takut nanti protokol, yang difikirkan cuma protokol COVID-nya, padahal ada banyak hal positif dari tracing itu. Gitu, lebih cepat kita tracing, lebih cepat selesai, kita sama-sama bisa selesai gitu. Dokter bisa cepat-cepat selesai juga bebannya, masyarakat juga bisa cepat-cepat keadaan kembali seperti semula, gitu. Ya. Oke. Kita ke Dokter Nila lagi, Dok. Mudah-mudahan ini cukup clear lagi ya. Tadi sempat disampaikan Dokter Melda bahwa yang positif itu nggak serta-merta langsung dirawat di rumah sakit. Nah ini bagaimana mengklasifikasikan itu, Dok? Apa yang mana yang diisolasi, yang mana di karantina, yang mana di rumah sakit nih? Silakan, Dok. Oke. Ya, jadi sesuai dengan bagaimana alur dari Kementerian Kesehatan berhubungan dengan tata laksana pasien COVID, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi pasien yang swabnya positif, tapi dia sama sekali nggak merasakan apa-apa. Tidak batuk, tidak demam, tidak sesak, dan secara teori katanya sih saat ini ada 30% orang di luar sana yang OTG. Yang memang tidak tanpa gejala sama sekali. Yang kedua adalah PDP. PDP itu adalah orang yang ada gejala, cuman belum dilakukan penegakan diagnosis berupa swab. Jadi cuman ada batuk, demam, ada sesak, cuman baru pemeriksaan screening yang menunjuk ke arah suspek COVID, atau kita bilang COVID, PDP. Yang ketiga adalah memang sudah terkonfirmasi. Yang PDP positif dengan gejala berat, itu yang kemudian menjadi indikasi untuk dirawat inap. Nah, sedangkan untuk yang OTG cukup di rumah sebenarnya. Yang OTG cukup di rumah, Dok ya. Dok, ini kita sudah punya pesan WhatsApp yang masuk di 0811 4100 222. Tapi sebetulnya saya lebih meminta pendengar kita untuk gabung di line telepon ya, 3621 853. Baik, ada Pak Wahyu di Makassar, ini menanyakan tentang kalau OTG itu apakah memang tidak ada gejala sama sekali dan bebas beraktivitas karena tubuhnya sehat, atau OTG itu ada gejala tapi dia tidak merasakan gejala itu, misalnya demam, tapi karena sering beraktivitas maka demamnya tidak terasa. Apakah seperti itu, Dok? Jadi OTG orang tanpa gejala. Jadi sama sekali si pasien tidak merasakan apa-apa. Dia membawa virus atau kita bilang karier virus, tapi tidak ada gejala sama sekali. Sehingga itu yang kemudian kenapa kalau misalnya kita baca di TV, kita nonton di TV baru-baru ya, ada satu secapa yang kemudian di screening ternyata hampir 1.200 swabnya positif. Padahal itu orang sama sekali nggak ada gejala memang. Cuman karena ada kontak tracing. Ada tracing satu, kemudian di trace semua ternyata ada beberapa dari mereka yang positif. Dan orang OTG ini sesuai WHO juga memiliki risiko untuk mentransmisi infeksi. Sehingga orang OTG harus diisolasi.
mandiri. Jadi dia nggak boleh kemana-mana karena dia beresiko untuk menyebarkan virus yang ada di dalam dirinya. Walaupun dia tidak memiliki gejala sama sekali, nggak batuk, nggak demam, tapi ketika dia bersin, ketika dia bicara, maka droplet itu bisa menginfeksi orang lain. Orang lain mungkin nggak sadar karena dia nggak batuk. Kan sekarang kalau misalnya orang batuk atau bersin, kita langsung mundur tuh. Khawatir nih, jangan-jangan. Tapi orang OTG, dia nggak punya keluhan. Sedangkan ketika kita bicara, itu ada droplet yang dikeluarkan dan bisa berisiko untuk menginfeksi orang lain. Seperti itu. Oke, Dokter Milda ada yang ingin ditambahkan mungkin, Dok? Iya benar. Nah ini banyak yang nanya nih, Dok kalau saya ternyata di swab positif, tapi saya nggak ada gejala apa-apa, terus kan saya disuruh pulang tuh Dok, isolasi mandiri. Nah di rumah saya boleh nggak Dok kegiatan? Maksudnya boleh nggak saya pergi sama teman-teman saya? Nah itu banyak yang nanya nih Mbak Mel. Nggak boleh ya, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi dipulangkan untuk isolasi mandiri adalah untuk berkegiatan di dalam rumah. Kalau di dalam rumahnya dia tinggal dengan beberapa orang, dia harus dipisahkan. Karena dia tetap berisiko menularkan dengan orang rumah. Yang kita nggak tahu orang rumah itu sesehat orang yang nggak ada gejala itu kah? Ya, dia nggak ada bergejala, dia mungkin positif nggak ada gejala karena mungkin imunnya lagi bagus tuh. Jadi kuat-kuatan ya, menang-menangan. Tapi orang lain yang kita tularin kita nggak tahu. Jadi kalau disuruh pulang dengan status positif, alhamdulillah. Tapi tolong jangan berkeliaran kemana-mana. Karena kita nggak punya tuh sistem tracing. Kalau di salah satu negara yang lain itu ada dipasangin GPS ya, jadi udah ditandain. Orang yang ber-OTG, dia yang positif itu ada warna tertentu. Jadi setiap berapa radius berapa meter tuh udah ketahuan. Kita bisa lihat di aplikasinya. Oh ini di sekitar sini ada 10 orang yang bergejala tapi dia lagi isolasi mandiri. Dan kalau dia keluar dari radius itu alarm yang langsung menghubungkan ke kepolisian setempat itu akan berbunyi gitu. Jadi benar-benar mereka akan terisolasi sendiri. Nah kita ini edisi percaya aja sama masyarakat nih. Kita minta tolong masyarakat. Jadi kalau dipulangkan itu jangan sampai ada stigma baru. Saya positif tapi saya boleh dipulangin. Jadi saya boleh ngapain aja, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Tetap harus menjaga diri di rumah. Apa yang bisa dilakukan di dalam diri saat isolasi, boleh olahraga, boleh apapun, asal tidak kontak dengan orang lain. Oke. Gitu. Gimana dengan kan disuruh pulang nih Dok? Terus dia beraktivitas seperti biasa tapi di tempat yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Makanannya gimana? Terus obat-obatannya gimana? Itu kira-kira pemerintah atau mungkin siapa nih yang bisa ngecek bahwa oh ya sudah 3 hari kamu isolasi mandiri, saya ke sana deh ngecek gimana kondisinya, atau 14 hari kemudian bagaimana kondisinya, atau dia sendiri yang keluar ke pusat kesehatan untuk memeriksakan diri atau gimana nih, Dokter Nila? Ya, oke. Jadi kalau untuk isolasi mandiri itu, ya untuk isolasi mandiri Mbak, sekarang itu pemerintah ada 2 sistem yang dipakai. Satu, sistem karantina. Yang kedua adalah sistem tinggal di rumah. Karantina dilakukan ketika rumah kita tidak memungkinkan untuk berada di situ. Misalnya di rumah kita ada anak kecil, ada orang tua yang berisiko tinggi, sehingga tidak mungkin dia tinggal tetap di rumah itu. Pemerintah daerah menyediakan hotel untuk karantina, untuk orang-orang yang tidak memungkinkan karantina di rumahnya sendiri. Tapi kalau rumahnya gede, lantainya 3, dia bisa sendiri di satu lantai, ventilasinya bagus, dia nggak perlu karantina di hotel tertentu, dia cukup di rumah. Dia tapi tetap menjaga physical distancing dengan orang rumah. Artinya makanannya, alat makan dan semuanya harus terpisah. Biasanya diberikan paket sekali makan, jadi langsung dia buang. Yang kedua,
kamarnya, lingkungannya harus dibersihkan. Kalau perlu didesinfeksi semua ruangan maupun permukaannya, karena virus masih bisa beresiko hidup di permukaan seperti itu. Dan untuk evaluasi yang isolasi mandiri di rumah itu menjadi tanggung jawab puskesmas. Jadi ketika rumah sakit sudah melapor, kemudian ada tracing, maka dokter di puskesmas yang akan memantau suhunya tiap hari berapa nih Pak, obatnya sudah diminum belum, sampai betul-betul tidak ada gejala yang kemudian waktunya dilakukan swab ulang sampai lagi seperti itu. Oke. Kita undang lagi pendengar kita di 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Masih dari pesan WhatsApp, ini ada Ibu Susi di Makassar. Saya ingin menanyakan berapa kali swab kah yang harus dilewati ketika seseorang swab pertamanya positif? Sampai selesai masa 14 hari, kemudian katanya harus di-swab berulang-ulang. Berapa kali swab untuk menentukan sudah tidak ada virus lagi dalam tubuhnya? Seperti itu, Bu. Kita ke Dokter Nila lagi nih. Silakan, Dok. Ya, jadi kita ikut dengan aturan yang dibuat oleh WHO. Oke, baru-baru ini mereka mengeluarkan aturan baru untuk pasien OTG cukup 1 kali swab negatif, kemudian isolasi mandiri dianggap selesai. Ya, tapi untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, dia minimal 2 kali swab negatif dalam kurun waktu 24 jam. Lebih dari 24 jam itu dianggap sembuh, tapi kemudian pulang harus tetap isolasi mandiri selama 14 hari. Oke. Jadi yang dari rumah sakit itu yang lebih panjang lagi nih prosesnya ya, Dok ya? Ya, jadi karena kan yang di rumah sakit bergejala, Mbak, rata-rata. Jadi mereka memang biasanya karena ada keluhannya sehingga kita anggap virulensinya, gejalanya itu membuat dia harus lebih dipastikan negatif untuk kemudian kembali ke rumah. Gejala-gejala apa saja nih, Dok, yang harus diwaspadai? Ya, karena kita tahu bahwa ada namanya teori badai sitokin, Mbak. Jadi ada suatu proses inflamasi akut yang bisa kena di semua reseptor yang ada di tubuh kita. Gejala yang paling muncul dan reseptor yang paling banyak itu adalah di saluran pernafasan. Jadi pasien akan mengeluh sesak. Yang membuat bisa menyebabkan panic attack. Jadi orang panik nih, kenapa tiba-tiba susah bernafas, nggak bisa ngontrol secara bebas menghirup udara. Itu yang kemudian paling banyak, hampir sebagian besar pasien dengan keluhan sesak yang membuat dan beresiko untuk terjadinya hipoksia. Dan ini yang menjadi suatu kegawat daruratan, ya, sehingga mereka membutuhkan tata laksana untuk sesak itu sendiri. Oke, saya ke Dr. Melda dulu. Ini ada satu pertanyaan, Dok. Saya berusia, namanya Intan, saya berusia 17 tahun. Semenjak dilakukan belajar di rumah, saya lebih sering di rumah dan memang tidak pernah keluar. Tapi beberapa hari terakhir saya bersin, kemudian bersin dan batuk ya. Kata mama saya ini adalah peralihan musim. Nah, apakah saya bisa terinfeksi COVID sementara saya tidak pernah keluar rumah, dan kenapa saya bisa bersin dan batuk gitu, Dok? Silakan, Dokter Melda. Ini ada lucu ya, Mbak Intan. Jadi gini, kalau kita nggak keluar rumah, masih bisa ketularan nggak? Bisa aja. Kalau orang rumah kita berkeluyuran gitu, ada yang keliling-keliling gitu ya. Misalnya saya di rumah nih. Terus ada saudara saya yang tinggal satu rumah, dia edisi yang masih mobile aja gitu ya kemana-mana, nggak percayalah ini ada COVID. Terus dia keluar, dia mungkin nggak pakai masker waktu keluar, di luar dia bertemu dengan orang yang OTG, dan sempat berbicara jarak dekat gitu. Saat dia nggak pakai masker, misalnya dia tertular, dia pulang ke rumah dan bicara dengan saya bisa ketularan walaupun saya hanya di rumah aja. Ya, jadi walaupun kita di rumah, yang harus kita pastikan seluruh orang di rumah melakukan protokol yang sama. Jadi kalaupun habis keluar misalnya harus bekerja. Sebelum pulang kita pada saat mau pulang kita melakukan protokol kesehatan, bersih-bersih semua, sikat gigi, cuci semua, mandi, habis itu baru kita bertemu dengan orang rumah.
Nah, jadi jangan tinggal-tinggal dulu, duduk-duduk, apa gitu, bersih-bersih dulu. Supaya nggak menularkan ke rumah, kita nggak tahu apa yang nempel sama kita. Nah, terus masalah bersin-bersin dan batuk ya, itu ada bisa banyak ya. Common cold, flu biasa bisa juga tandanya kayak begitu. Jadi nggak semua yang bersin-bersin dan batuk itu COVID. Ya, jadi ditingkatkan daya tahan tubuh, apalagi masih muda ya, tetap beraktivitas di dalam rumah, vitamin, dan jangan tidur-tiduran aja, olahraga tetap di rumah. Nah, iya, tidur-tiduran tuh malah gampang keserang virus tuh. Nah, Dok, ini soal tidur, soal apa namanya yang isolasi mandiri. Saya pernah dengar bahwa saya disuruh isolasi mandiri, disuruh minum vitamin, kemudian apa namanya dikasih vitamin dari puskesmas, kemudian disuruh tinggal dalam kamar, diberi makanan, katanya makanannya harus makanan yang bergizi, kemudian nggak ada yang lain lagi. Jadi dia merasa lebih menikmati hidupnya karena selama ini harus bekerja dan seterusnya. Tapi tidak berolahraga. Nah, ini apakah harus apa ya? Harus olahraga, Dok? Terus olahraganya olahraga seperti apa nih, Dok, yang sebaiknya dilakukan? Ditahan dulu, ya, Dok. Dokter Melda, ditahan dulu. Jawabannya kita terima menelpon kita ini. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ini mau tanya, Dok, bagaimana kalau orang yang sudah terpapar lalu sembuh itu apa masih bisa terkena kembali? Dengan Bapak siapa, Pak, di mana? Iya, Pak Sudirman. Pak Sudirman di Makassar, Pak? Iya, betul. Baik. Pak Sudirman, tunggu jawabannya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Sudirman. Oke. Ini Pak Sudirman menanyakan, jawaban untuk saya dikesampaikan dulu deh, untuk Pak Sudirman dulu. Apakah yang sudah terpapar COVID itu sudah sembuh, masih bisa kena lagi COVID ini, Dok? Dokter Melda atau Dokter Nila nih? Silakan. Dokter Nila dulu. Oke, Dokter Nila, silakan Dokter Nila. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Jadi ini belajar dari pengalaman kami di rumah sakit. Jadi dari beberapa pasien kami yang sudah sembuh, ternyata ada berapa persen. Jadi masuk lagi dengan positif kembali swabnya. Oh, iya. Ada beberapa kemungkinan sebenarnya yang membuat yang terjadi seperti itu, karena kita tahu bahwa dalam menegakkan sembuh itu kan kita menggunakan PCR, RT-PCR dengan menggunakan swab. Masih ada kan 10-15% terjadi namanya false negatif. Bisa karena proses pengambilannya atau misalnya karena penyimpanan dari spesimen itu sendiri. Yang kedua karena kita juga karena ini memang penyakit baru, jadi reinfeksi itu bisa jadi dengan sama-sama SARS-CoV ini, cuman bisa jadi agak bermutasi nih gennya, sehingga bisa kena lagi. Orang belum punya imunitas dengan jenis yang agak mutasi sedikit nih, karena kan kita tahu bahwa tipikal virus ini ternyata antara yang di Wuhan, di Indonesia, di Amerika itu agak berbeda genotipenya, dan bisa jadi ada transmisi genetik yang mungkin si A virus COVID ini udah ada imunitas nih. Cuman untuk yang jenis agak sedikit berbeda kita belum punya nih. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu faktor yang kenapa kita bisa reinfeksi. Jadi kalau bisa kena lagi. Reinfeksi bisa lebih parah, Dok, atau gimana? Atau justru sudah kebal? Ya, jadi kalau secara umum kalau kita bicara mengenai herd immunity kan sebenarnya sudah ada imunitas nih. Cuman cuman ada kalau dari pasien-pasien yang kembali yang masuk melaporkan diri bahwa saya terinfeksi, itu biasanya gejalanya lebih ringan. Jadi mereka karena cuma rasa nggak nyaman aja, kemudian di tracing, oh ternyata kok positif lagi ya swabnya, padahal saya sudah pernah sembuh dan tapi kok bisa kena. Jadi kita anggap bahwa ini kita masih belajar betul ini dengan pola virus yang agak kita bilang nyeleneh ya. Kok kita anggap bahwa harus sudah punya imunitas, kok orang ada reinfeksi lagi. Nah, ini yang harus dipahami oleh mungkin masyarakat semua, bahwa resiko itu masih mengintai kita. Jadi bukan berarti kalau kita sudah pernah kena sembuh kemudian tidak kena.
ternyata ada beberapa pasien ini yang masuk lagi dengan reinfeksi. Oke, Dokter Melda, kalau yang tadi dok di isolasi mandiri, tapi ternyata tidak olahraga, makannya bagus, vitaminnya banyak, terus cuman tidur baring-baring, gitu, main handphone, nah, itu gimana dok sebaiknya? Ya, jadi gini, untuk menghadapi si COVID ini, sejauh ini kan yang digalakkan adalah meningkatkan imunitas tubuh ya. Meningkatkan imunitas tubuh tuh bisa dari berbagai cara. Kita terus dari makanan, dari vitamin, termasuk salah satunya olahraga, aktivitas fisik. Nah, kenapa aktivitas fisik ini harus dilakukan? Karena dia salah satu yang kalau kita lakukan yang intensitas ringan dan sedang, dia bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Makanya tetap disarankan untuk tetap melakukan aktivitas plus olahraga, walaupun hanya di rumah. Nah, kenapa kalau di rumah makan tidur aja ya, apalagi tambah vitamin, gemuk kita jadinya. Terus udah kayak gitu penumpukan glukosa ya, karbohidrat, jadi gemuk, jadi banyak lipid. Nah, masalahnya adalah glukosa itu makanannya si COVID ini, si kuman ini, si virus ini. Jadi dia kalau kita makan glukosa banyak-banyak dari karbohidrat itu, dari gula-gula itu, justru dia memudahkan dia bereplikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita makan banyak, harus kita bakar tuh cepet-cepet supaya bahan bakarnya si virus ini nggak banyak numpuk di badan kita. Gitu. Kenapa harus tetap aktivitas. Baik, ini mudah-mudahan cukup jelas ya untuk semua pendengar kita, dan kita sepertinya terbatasi oleh waktu ini dok. Ada hal-hal yang ingin disampaikan terakhir, sebetulnya masih banyak nih yang mau saya tanyakan, dan juga pendengar kita tentunya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi kita akan kembali lagi besok pada pukul 16, dan insya Allah kita punya waktu yang lebih panjang di hari Senin. Dokter Nila, ada yang ingin disampaikan dok terakhir, silahkan. Ya, mungkin untuk masyarakat Sulawesi Selatan, sekarang karena orang semua takut untuk ke rumah sakit, karena takut di-COVID-kan oleh rumah sakit, mohon untuk merubah sedikit persepsi itu. Karena kasihan misalnya orang tua kita yang stroke, tetap di rumah hanya karena kita takut ke rumah sakit kemudian di-COVID-kan, atau misalnya yang serangan jantung, ya udahlah meninggal aja di rumah. Jadi bahwa tidak ada pun niatan dari rumah sakit itu untuk meng-COVID-kan orang. Karena ini adalah karena kita zaman pandemi, sehingga protokol screening itu harus dilakukan di rumah sakit. Justru ketika kita mendapat lebih awal, insya Allah kita membantu program pemerintah dalam upaya memutuskan transmisi ini. Jadi insya Allah beramal jariah lah kalau kita dengan senang hati di tracing, karena ada keluarga kita yang positif, kita dengan senang hati melapor ketika ada gejala, itu pasti akan membantu masyarakat kita untuk menyelesaikan pandemi ini secara cepat, seperti itu. Oke, Dokter Nila. Mungkin gitu Mbak. Baik. Dokter Melda terakhir, silakan dok. Ya, masih bersama kami Dokter Melda? Oke, sepertinya ini jaringan kita kurang begitu menunjang ya untuk acara hari ini. Tapi saya terima kasih dulu untuk Dokter Nila Mayasari dan juga untuk Dokter Melda. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan menyambung perbincangan ini, tentunya dalam Bos Masker. Ya, Bos Masker ngobrol sore masalah seputar kita. Terima kasih Dokter Nila dan juga Dokter Melda. Kita akan jumpa lagi di edisi yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini, dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah.